Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Kali ini Ibu akan membahas tentang larutan buffer atau larutan penyangga atau larutan dapar. Apa itu larutan buffer? Larutan buffer adalah larutan yang pH-nya tidak mudah berubah meski adanya penambahan sedikit asam, sedikit basa ataupun pengenceran. Atau seringkali disebut sebagai larutan yang dapat mempertahankan nilai pH-nya. Ada dua jenis larutan buffer, yaitu buffer asam dan buffer basa. Nah, larutan buffer ini seringkali kita jumpai pada produk-produk kosmetik seperti sampo bayi ataupun juga pada obat-obatan seperti obat tetes mata atau obat telinga semacam itu. Nah, karena obat-obatan semacam itu atau kosmetik itu diharapkan bisa mempertahankan nilai pH dari organ yang diberi tetesan tadi atau yang diberi obat tadi supaya tidak mengalami kerusakan atau iritasi ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang buffer basa. Apa itu buffer basa? Buffer basa terbentuk dari, ini yang kita bahas adalah buffer secara sederhana ya, yaitu dari basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, di sini ada istilah konjugasi. Konjugasi pada teori Bronsted-Lowry yaitu bisa kita lihat dari bahwa antara struktur yang lemah dengan konjugasinya itu selisih 1H+. Ya, misalkan seperti ini, NH3, larutan NH3 atau larutan amonia itu adalah basa lemah. Kalau diminta konjugasinya berarti NH, perhatikan H di sini 3. Kemudian kalau kita diminta konjugasinya, asam konjugasinya berarti menerima 1H+, sehingga menjadi NH4+. Nah, inilah asam konjugasi dari NH3. Sehingga di dalam larutan jika mengandung NH3 dan NH4+, maka akan terbentuk buffer basa. Nah, bisa jadi asam konjugasi ini akan membentuk garamnya. Jadi nyanya kembali ke basa lemah. Garamnya, misalkan NH4 ini bertemu dengan ion negatif, misalkan dengan Cl menjadi NH4Cl, amonium klorida. Ini Cl ya, amonium klorida. Ini adalah garamnya ya. Jadi garamnya dari basa lemah tadi. Bisa juga akan membentuk dengan sulfat, misalkan NH4 2 kali SO4, amonium sulfat. Ini amonium sulfat adalah garamnya ini ya. Atau bisa juga berikatan dengan nitrit menjadi NH4NO2, amonium nitrit. Ya, jika dalam suatu wadah ada larutan amonia dan juga amonium klorida ataupun amonia dengan amonium sulfat, amonia dengan amonium nitrit, ya, ini akan terbentuk buffer basa. Nah, jadi ini adalah proses terbentuknya buffer basa. Tolong diperhatikan anak-anak, larutan amonia ini tidak lain adalah amonium hidroksida. Jadi ini serupa ya, serupa. Larutan amonium hidroksida bersifat sebagai basa lemah. Nah, bagaimana penentuan buffer basanya? Jika dalam suatu larutan terdapat komponen basa lemah dan asam konjugasinya ataupun basa lemah dan garamnya, ya, garamnya ini. Maka karena ini bersifat basa, rumusnya juga mengikuti sifat basa yaitu konsentrasi OH-. Perhatikan ya.
Di sini Kb basa. Di sini molaritas basa. Dibagi, nah di sini baru menggunakan molaritas garam. Ingat, perlu kita kalikan dengan valensi garam. Nah, sekarang kalian berkenalan dengan valensi garam. Apa itu valensi garam? Yaitu banyaknya spesies lemah pada garam. Misalkan di sini Bu punya magnesium asetat. Perhatikan untuk asetat berikatan dengan ion positifnya boleh ditaruh belakang ini seperti ini ataupun boleh di depan. Misalkan Mg kurung CH3COO kurung 2 kali begitu ya. Mg CH3COO 2 kali. Magnesium asetat. Nah, kalau kalian lihat di sini ada angka 2. Inilah yang disebut dengan valensi garam. Karena asetat ini bersifat sebagai spesies yang lemah pada garam. Sekarang coba ini kita lihat tadi garamnya tadi, garam dari larutan amonia tadi. Ini ada spesies lemahnya. Spesies lemahnya adalah yang NH4. NH4 di sini jumlahnya 1. Berarti nanti valensi garamnya adalah 1. Ya. Sedangkan ini ada valensi 2, berarti valensi garamnya 2. Ya. Sedangkan yang ini tetap, nah kalau ini lemah dan lemah, jadi nanti ada ketentuan sendiri untuk valensinya ya. Jadi ini valensinya 1, tetap sama 1 ya. Kemudian kita lanjutkan rumus kita tadi, yaitu penentuan pH buffer basa, yaitu konsentrasi OH- sama dengan Kb kali Mb per vals M garam, molaritas garam. Kita tuliskan lagi rumusnya. Jadi di sini Kb, kemudian molaritas itu kita peroleh dari mol basa per volume total. Kenapa kok volume total? Karena ini dalam satu wadah ya. Dibagi untuk valensi garamnya tadi tetap kita tuliskan valensi garam, molaritas garamnya kita tuliskan mol garam per volume total. Nah, karena tadi dalam satu wadah, maka volumenya ini bisa kita coret ya. Sehingga akan kita dapatkan konsentrasi OH- sama dengan Kb mol B ini valensi dibagi valensi garam kali mol garam. Nah, inilah rumus buffer basa. Kita lanjutkan dengan penentuan pOH-nya. pOH dari buffer basa adalah main log konsentrasi OH-. Baru nanti kita akan peroleh pH-nya. pH dari buffer basa sama dengan 14 min pOH. Ya, inilah anak-anak cara kita menentukan pH buffer basa. Jadi perhatikan polanya. Kalau buffer basa pembawa sifat basa adalah OH-, ini ditentukan oleh Kb tetapan ionisasi basa kali mol B basa per garam ya, informasi tentang garam. pOH berarti main log konsentrasi OH- hasil perhitungan kalian tadi, masukkan ke sini ya. Jadi dari menghitung tadi masukkan ke sini. Kemudian pH-nya adalah 14 min pOH hasil perhitungan sebelumnya. Nah, begitu anak-anak. Sekarang kita coba terapkan pada soal berikut.
pH 1 liter larutan buffer yang tersusun dari larutan amonia 0,2 molar, Kb-nya sekian tetapan ionisasi basanya, dan garam yaitu amonium sulfat 0,2 molar. Nah, kita buat dulu skemanya seperti ini bagannya ya, biar mudah, yaitu bahwa dalam 1 liter ini terdapat komponen basa, lemah, dan garamnya ya. Nah, langkah pertama adalah kenali zatnya. Siapa ini? Siapa ini? Tentunya kalian perlu ingat dulu bahwa kita punya basa-basa kuat. Basa-basa kuat adalah basa dari golongan 1A seperti ini, litium hidroksida, natrium hidroksida, dan seterusnya. Dan basa dari logam golongan 1A dan 2A itu tergolong kuat ya, CaOH 2 kali, BaOH 2 kali, dan seterusnya. Kecuali ini anak-anak, BeOH 2 kali dan MgOH 2 kali adalah basa lemah. Nah, selain basa kuat tadi adalah basa lemah. Maka untuk amonium hidroksida atau ini tadi adalah larutan amonia, maka digolongkan sebagai basa lemah. Nah, jadi untuk pembahasan pada buffer basa biasanya kita menggunakan amonium hidroksida atau larutan amonia dan garamnya ya. Kemudian kita kenali lagi tadi, selain ada larutan amonia atau amonium hidroksida, kita memiliki amonium sulfat. Lihat di sini tulisannya mirip ya. Mirip kan? Di sini ada NH3, ini NH4, tulisannya mirip. Karena tulisannya mirip, maka ini adalah pasangannya atau konjugasinya, atau dia dalam bentuk zat yaitu garamnya. Nya kembali ke sini, ke basa lemah ini tadi ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ternyata si garam memiliki valensi 2, yaitu NH4 2 kali SO4. Sekarang kita lanjutkan ke penentuan konsentrasi OH-nya dulu. Ingat tadi kalau sudah kita temukan bahwa basa, lemah, dan garamnya, maka kita cari konsentrasi OH- sama dengan, ayo ikuti Ibu, Kb kali, nah di sini ada molaritas, berarti langsung aja molaritas B per valensi garam kali molaritas garam ya. Kemudian kita lanjutkan di sini Kb-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. MB-nya berapa? MB-nya 0,2. 0,2 per valensi garamnya 2. Kemudian molaritas garamnya 0,2. Lebih mudah kita ubah ke dalam bentuk eksponen, yaitu 10 pangkat min 5 ini 2 kali 10 pangkat min 1 dibagi 2 kali 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, kelihatan sudah polanya enak sekali ya ini. Bisa kita coret, ini yang sama. Ini juga bisa kita hilangkan. Nah, kita tinggal mendapatkan yaitu nilai berapa itu? Setengah kali 10 pangkat min 5. Setengah tidak lain adalah 0,5 kali 10 pangkat min 5. Kita sederhanakan lagi, yaitu 5 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 5. Lanjutkan 5 kali berapa? 10 pangkat min 6. Bagus ya. Ini adalah konsentrasi OH-nya. Sekarang kita akan mencari pOH-nya, yaitu min log nilai yang sudah kita temukan tadi. 5 kali 10 pangkat min 6.
Nah, tolong diingat anak-anak, cara mudah kita untuk mengoperasikan main log, tinggal ini, pangkatnya ini dikalikan ke min sini. Sehingga sama dengan 6, ini tinggal ikut min log 5. Nah, perhatikan, belum selesai ini ya. Jadi kita belum menemukan pH. pH dari buffer basah, ya, buffer basah yang kita hitung tadi yaitu 14 dikurangi pOH. Ya, sama dengan 14, perhatikan, dikurangi. Nah, kemudian pOH-nya kita tuliskan lagi. Jadi anak-anak sering kelirunya di sini, tidak dikurung, jadinya menjadi salah hasilnya. Nah, ini pOH-nya kita tuliskan di sini dalam tanda kurung ya. Baru kita akan peroleh pH-nya adalah 14 dikurangi 6 berapa? 8 ya. Yaitu 8 ya. Min kali min plus, jadi plus log 5. Nah, inilah anak-anak cara kita mendapatkan buffer basah ya. Alhamdulillah bisa.